Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan dulu yang tugasnya dari Bu Reli tadi tentang pasien yang rewel. Pasien rewel ini kenapa toh sebenarnya? Saya sudah belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Jauharo. Mohon maaf saya Jauharo. Saya di Majelis Kesehatan PBA itu di koordinator klinik sub 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 apa namanya subdivisi klinik. Nah kemudian di acara 2 hari ini saya kebagian materi tentang manajemen komplain. Mohon maaf, saya lanjutkan dulu tentang materinya Bu Reli. Ini adalah di komunikasi efektif pada pasien yang rewel. Untuk pasien rewel ini kita perlu pahami dulu karakternya kayak apa. Pada umumnya adalah mudah mengeluh, tidak kooperatif ketika kita melakukan tindakan atau kita mengajak diskusi atau memberikan penjelasan, kemudian tidak sabar menunggu, pengennya itu segera terselesaikan keluhannya. Fokus pada ketidaknyamanan kecil saja itu menjadi permasalahan bagi dia. Kemudian sulit untuk diajak bicara dua arah. Jadi dia lebih dominan untuk bicara. Dia mengungkapkan semua yang dia rasakan dan dia inginkan. Itu adalah karakter pasien yang rewel. Kok tidak mau jalan, kenapa ini? Slide-nya belum, Bu. Sampun. Itu tombolnya slide belum Ya, bisa lebar. lanjut ya. Baik. Nah, Kemudian faktornya apa toh? Faktor penyebabnya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Reli. Jadi kemungkinannya ada nyeri atau ketidaknyamanan fisik yang dia rasakan. Atau bisa jadi karena dia lelah atau kurang tidur. Bisa juga dia menghadapi sakitnya itu berlebihan. Tapi saya rasa orang sakit memang cemasnya ada ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang sakitnya itu justru mendominasi psikologisnya sehingga dia lebih ungkapkan rasa cemasnya itu dengan marah. Kemudian belum memahami prosedur yang akan dilakukan penanganan atau treatment dan lingkungan ruangan yang kurang nyaman atau bahkan tidak nyaman. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan ini untuk menghadapinya. Nah, ini biasanya perawat atau bidan ataupun dokter itu seringkali terpancing terhadap pasien yang rewel ini. Kemudian mengganggu dalam alur kerja, kemudian juga ini menimbulkan potensi konflik yang berulang, ya. Kemudian kesulitan mempertahankan fokus komunikasi. Jadi orang itu kalau dengarkan orang marah-marah terus, komplain terus, mengeluh terus, itu kadang-kadang kita juga mengalami terpancing untuk ikut emosi juga. Bahkan kadang-kadang kita sempat terucap, Bu ojo rewel kok Bu, Pak ojo rewel kok, pekerjaannya ini banyak, pasiennya banyak. Jadi gantian dong, jangan rewel. Itu bisa terucap seperti itu. Nah, kalau itu sempat terucap, ini tidak meredahkan keluhan, tetapi justru akan menjadi keluhan yang mungkin tidak diungkapkan, tetapi nanti akan menjadi tadi yang disampaikan oleh Bu Reli, dia tidak menyampaikan keluhannya, tapi dia justru akan pergi dari tempat layanan kita.
Oke. Orang marah itu akan menunjukkan bahwa di dalam menyampaikan sesuatu itu pasti menggunakan suara yang nyaring. Nada suaranya tinggi. Kemudian tampak tegang dan ekspresinya ingin menyerang begitu ya. Kemudian di dalam pemilihan kata atau dalam komentar dalam ucapannya itu selalu menyalahkan. Dalam hal ini yang disalahkan ya kita sebagai pemberi layanan. Kemudian bisa jadi menimbulkan tindakan impulsif atau menolak perawatan atau menolak tindakan yang akan dilakukan. Ini jalan ya. Mohon maaf ini kok. Sebentar saya stop share. Selanjutnya adalah pemicunya pasien marah ini bisa merasa tidak dihargai atau diabaikan. Kemudian bisa juga dia dalam menerima informasi itu tidak jelas atau memang kita memberikan informasinya yang berbelit. Kemudian kondisi fisik yang tidak nyaman, ada kekecewaan terhadap pelayanan, stres tinggi atau ketakutan. Nah, bagaimana prinsip komunikasinya sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Reli dan ibu-ibu yang kemarin ketika memberikan konsep komunikasi itu. Kita selalu diberikan garis bahwa harus empati. Jadi tidak menyalahkan, tidak juga ikut menangis atau ikut marah. Kemudian jujur di dalam menyampaikan permasalahan itu. Kalau memang itu salahnya kita, salah dalam memberikan pelayanan, maka kita jujur mengakuinya. Kemudian sabar, ya Allah, ini sabar, ini dari awal sampai akhir, ternyata sabar itu tidak hanya nama orang, tapi sabar ini sudah harus menjadi sifat setiap orang yang memberi layanan. Kemudian sikap non-judgmental, jadi orang tidak menjudge, tidak menghakimi sebagai pasien yang rewel atau pasien yang tidak kooperatif gitu ya. Kemudian kejelasan komunikasi, karena tadi itu ada sebabnya itu komunikasi yang tidak jelas. Maka di dalam penanganannya diperlukan penjelasan yang adekuat, komunikasi yang bisa diterima. Maka berkomunikasi itu ketika kita menghadapi seseorang itu harus bisa menyesuaikan. Kira-kira bahasa kita itu bisa diterima apa enggak? Yang ke-6 adalah kesadaran diri perawat atau kesadaran diri yang memberi pelayanan. Nun sewu, suara saya masih terdengar ya? Bujo, ngapunten tadi slide-nya jenengan itu hilang. Ini sekarang nyampe yang mana ya? Ini coba saya tampilkan yang jenengan kirim ke saya. Bukan. Ini masih tambahan dari Bu Reli. Yang pasien ini, sebentar. Yang jenengan share yang tadi itu kok enggak muncul? Sebentar, ini muncul yang ini. Keng saya ini tak Iki Mbak Reli. Yuli, Bu. Mbak Reli, Mbak Yuli. Monggo di-share lagi, Bu. Sebentar tak share Mbak Yuli. Nggih. Ya Allah, ya Rabb. Ini Mbak Yuli, tampak?
Sudah tampak? Sampun. Nah, ini kalau diturunkan lagi kok enggak mau Mbak Yuli. Sebentar nggih. Tak kirim ke Mbak Yuli ya. Monggo. Bentar. Saya izin Tuhan Saton waktunya. Izin 5 menit aja. Bentar. Boleh, Bu Roh. Monggo. Kepada Bapak Ibu peserta, sambil menunggu materinya dari Bu Jo, kami persilakan untuk mengisi link absensi yang belum mengisi. Mbak Yuli sudah saya kirim ya. Halo. Pun tak kirim ya. Oke, matur nuwun. Langsung di halaman ke berapa tadi itu? Oke. Faktor pemisu. Oke. Slide ke berapa, Bu? Ini selanjutnya. Lanjutnya. Lagi. Pasal ini lagi. Berikutnya, Mbak. Berikutnya. Oke, sudah. Sikap dasar perawat. Oke, nuwun. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf kalau tadi sempat terputus. Bagaimana kita menghadapi pasien yang mengalami komplain dengan cara marah-marah, maka sikap perawat atau sikap pemberi pelayanan adalah tetap tenang dan stabil secara emosional. Kemudian menggunakan nada suara lembut dan terkontrol, jangan sampai ikut marah-marah. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Reli tadi, Bu Reli tadi, ketika menerima komplain mahasiswa dengan dengan orang-orang yang mendukung, itu suaranya pasti tidak tinggi. Maka Bu Reli ambil langkah untuk membawa ke satu tempat dan diberi tempat yang nyaman dan duduk di situ pasti, tidak berdiri. Kemudian dengan suara yang lembut dan terkontrol ini tentunya akan menurunkan emosi atau menurunkan ketegangan di dalam diri masing-masing orang yang sedang marah. Kemudian postur tubuh ini terbuka dan tidak mengancam, artinya kita tidak memberikan pressure pada mereka. Kontak mata seperlunya saja, jangan dipentolengi. Kalau ada orang marah malah dipentolengi, itu dia malah marah. Ngapain lihat-lihat saya? Nah, itu keluar kata-kata itu. Kemudian hindari argumentasi dan pembelaan diri. Pembelaan diri itu ketika
kondisinya sudah lunak, sudah ini baru diceritakan atau disampaikan apa yang dialami tadi itu sebenarnya menurut SOP-nya sudah benar, tetapi perlu ini, ya. Tapi argumentasi itu bisa tersampaikan ketika kondisinya sudah reda. Lanjut. Nah, di dalam penanganannya kembali lagi kita harus mendengarkan secara aktif keluhan pasien atau keluhan pelanggan itu. Bagaimana kita mendengarkan aktif? Itu kita mendengar dan mendengarkan itu sama atau beda? Mohon teman-teman merasakan, mendengarkan dan mendengar itu sama atau beda? Beda. Beda. Bedanya ada di mana? Mohon maaf. Kalau mendengar itu hanya sepintas, lalu kalau mendengarkan itu dengan seksama. Oke, terima kasih. Saya tidak tahu yang bicara tadi siapa, Bu Kalim, Mbak. Bu Kalim. Bu Kalim, terima kasih Bu Kalim. Jadi orang mendengarkan itu tahu apa isinya. Tapi kalau sekedar mendengar itu halnya mak-mak yang masak kemudian sambil dengarkan lagu-lagu. Atau mungkin rengeng-rengeng sendiri. Itu hanya mendengar saja tapi tidak konsentrasi pada perkataan yang di luar dirinya. Karena dia tidak fokus di dalam pembicaraan itu. Nah, mendengarkan itu harus fokus apa yang disampaikan. Ketika kita sudah mendapatkan informasi di dalam diri kita, seperti yang disampaikan oleh Bu Norma kemarin itu, ada proses komunikasi itu. Ketika menerima informasi, maka di dalam kepala kita itu melakukan coding, melakukan coding itu membentuk ini ya, pemahaman lah supaya gampang. Pemahaman kemudian nanti akan kita keluarkan. Nah, ketika kita mendengarkan ini, maka kita tahu apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keluhannya dia. Dan di prakteknya kita tidak memotong pembicaraan. Jadi dengarkan dulu sampai dia selesai berbicara atau menyampaikan keluhannya. Tapi kalau pasien rewel itu kan ngomong terus ya. Boleh disela ketika memang orang itu sudah ngomongnya sudah berulang-ulang. Tapi dengan kalimat yang sama, begitu kita bisa menyela. Menyelanya itu mohon maaf yang dirasakan ibu, bapak ini ya. Jadi ini ya, itu kita sudah menyimpulkan dari informasi yang disampaikan. Kemudian menunjukkan perhatian ini dengan cara anggukan atau kontak mata seperlunya dan melakukan parafrase. Jadi kita sampaikan. Jadi Bapak atau Ibu merasakan seperti ini ya dalam pelayanan ini. Kemudian tadi tidak memotong pembicaraan, sudah lanjut Mbak. Mbak Yul. Next Mbak Yul. Ya. Kemudian kita bisa validasi perasaan. Tujuannya ini untuk mengakui perasaan pasien. Contohnya, saya mengerti Bapak atau Ibu merasa tidak nyaman, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Leli juga. Kemudian wajar jika Ibu merasa kesal dalam kondisi seperti ini, karena memang Ibu masih kecapean atau apa gitu ya. Monggo Mbak Yul. Nah, kemudian kita gunakan juga teknik refleksi, membalas dengan mengembalikan inti perasaan pasien. Contoh pasien capek di rumah sakit, seperti yang saya sampaikan. Bapak sedang merasakan sangat lelah ya, monggo istirahat dulu dan seterusnya. Lanjut Mbak. Nah, teknik untuk pasien rewel, ini berikan informasi yang jelas dan singkat, nggak usah panjang-panjang kalimatnya. Baik, Bapak akan dilakukan tindakan sebentar lagi ya, kira-kira 10 menit.
silakan istirahat aja di tempat tidur. Itu kalau pasien rawat inap. Kalau pasiennya di di ruang tunggu, silakan duduk dulu, menunggu ya Pak, nanti akan diberitahu. Kemudian tawarkan pilihan untuk meningkatkan rasa kontrolnya. Gunakan bahasa sederhana, tidak bertele-tele, kemudian tetapkan batasan dengan sopan. Jadi kalau kita menyampaikan segala sesuatu, aturan-aturan itu juga dengan sopan. Tidak asal, pokoknya harus begini, itu tidak demikian. Aturan yang ada di rumah sakit ini untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga kenyamanan semua pihak, maka ada aturan ini. Kemudian berikan perhatian tanpa memanjakan perilaku rewel. Jadi orang rewel itu tidak selamanya juga bisa dituruti ya. Jadi kita memberikan perhatiannya itu sesuai dengan, jangan sampai melanggar SOP, sepatutnya. Ya. Jadi tidak bisa kita memberikan layanan khusus untuk orang rewel, itu juga tidak bisa. Enggak, lanjut. Nah, untuk pasien marah, ini terutama bagi orang-orang yang masih kuat. Tapi biasanya pasien marah itu ya, yang ditunjukkan ekspresi marah itu biasanya ya memang orang yang masih kuat ya. Ini kita harus jaga jarak aman ya. Jadi jangan sampai kita terlalu dekat posisinya. Minimal 1-2 meter. Tapi ya jangan jauh-jauh banget. Nanti kalau jauh banget ya kira kita dianggapnya tidak perhatian gitu ya. Kemudian gunakan nada suara rendah dan stabil. Jangan melompat-lompat bicaranya. Hindari konfrontasi. Konfrontasi itu bentuknya kita menyalahkan. Nah, Bapak itu marah-marah dulu, belum ini. Nah, itu dia malah marah ya. Kemudian biarkan pasien mengekspresikan emosi terlebih dahulu. Jadi kita tadi itu menjadi pendengar yang baik tadi. Kita mendengarkan, selanjutnya jaga jarak, fokus pada solusi bukan pada masalahnya. Jadi masalahnya sudah disampaikan oleh dia, kemudian kita sudah memberikan respon, maka kita fokusnya respon kita pada solusinya, pada penanganannya. Lanjut Mbak. Apa yang harus dilakukan oleh pemberi pelayanan? Tetap profesional, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan kompetensi kita. Dengarkan sampai pasien selesai berbicara, gunakan kalimat empati, tidak menyalahkan, dan juga tidak merendahkan. Berikan waktu jeda agar pasien menenangkan diri dulu. Jadi ketika dia sudah menyampaikan kalimatnya, kita tidak langsung tangkap, langsung kembali kita yang ngomong, tidak, tapi beri waktu dulu supaya dia selesai menyampaikan permasalahannya, dan dia sudah tenang, maka kita yang menyampaikan. Lanjut. Ya. Apa yang tidak boleh dilakukan? Tadi sudah, jangan memotong atau menyela pembicaraan, dan menyalahkan atau menyerang balik konfrontasi tadi itu. Jangan menggunakan nada tinggi, jadi suaranya lembut. Meskipun kakung, meskipun pria, suaranya ya suara yang rendah nih. Meskipun suaranya bariton, tetap aja harus rendah. Kemudian berdebat untuk membuktikan siapa yang benar. Ini harus dihindari. Karena di dalam komplain itu sebenarnya tidak boleh mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Lanjut, Mbak. Ada solusi. Untuk eskalasinya pada pasien marah, ini pindahkan pembicaraan ke tempat yang lebih tenang. Tadi seperti yang disampaikan, yang dilakukan oleh Bu Reli, jaga lingkungan bebas stimulasi berlebih, jadi menghindari banyak orang yang nimbrung,
kemudian beri kesempatan untuk beristirahat, dipersilahkan duduk di tempat yang nyaman, kemudian tadi Bu Rali untuk memberi kesempatan dia beristirahat itu diberi minum dan seterusnya tadi. Untuk minumnya disuruh milih lagi. Gunakan kalimat perdam seperti mari kita bicarakan ini bersama secara pelan-pelan. Oke, lanjut. Ini sebenarnya nanti akan keluar di role play Mbak Levi ya. Ini kalau ada contoh dialognya pasien yang rewel. Suster, kok lama sekali? Saya dibiarkan begitu saja. Nah, perawatnya, saya mendengarkan Bapak sekarang sedang marah. Mari kita bicarakan apa yang membuat Bapak itu merasa seperti itu. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan, apa sih sebabnya yang dirasakan gitu ya. Lanjut. Peran lingkungan fisik ini penting diperhatikan di setiap ruangan, itu pencahayaannya harus cukup, tidak remeng-remeng, juga tidak terlalu tidak terlalu terang begitu. Kemudian kebisingannya minimal, privasi terjaga, ruangan tidak terlalu padat. Jadi kalau ada pasien marah bisa dibawa ke tempat yang khusus atau tempat yang tidak terlalu ramai. Ibu Bapak Nun Sewu, pernah tidak melihat pasien yang membawa anaknya, kemudian tiba-tiba ini di video pendek, tiba-tiba dia angkat layar komputer di ruang jaga itu, kemudian diambil dan dilempar. Pernah melihat itu enggak? Pernah itu. Pernah ya lihat itu? Iya, di TikTok. Itu sebenarnya adalah ekspresi dari orang marah. Karena dia merasa anaknya tidak segera mendapatkan penanganan. Itu di poli toh, itu kan di ruang tunggu itu. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi di amal usaha kesehatannya Aisyah. Karena kita sudah harus bisa antisipasi sejak awal. Itu melanjutkan untuk yang pasien marah tadi ini. Selanjutnya Mbak Yuli untuk slide saya sendiri. Lanjut. Ini tentang handling customer complaint. Ibu Bapak mohon maaf, masih slide pertama. Kita perhatikan gambar ini. Apa ya yang kita dapat dari gambar ini apa kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan ini? Monggo. Halo, Ibu Bapak. Gambar ini bisa diartikan apa ya? Monggo, Lagi Bapak. beradu argumen, Bu. Beradu argumen antara siapa dengan siapa? Antara pasien dan petugas. Ya, jadi petugas dan pasien coba sama-sama sama-sama suara. Kira-kira kalau seperti ini ketemu nggak masalahnya? Baik, lanjut, Yuli. Sebenarnya apa toh komplain itu? Komplain adalah ekspresi ketidakpuasan dari orang yang menerima layanan kita. Nah, Nun Sewu ini bisa
bagi teman-teman yang di layanan, yang di klinik ataupun di rumah sakit, komplain yang pernah diterima. Selain marah, marah tadi sudah dibahas. Selain marah, ada enggak komplain? Monggo. Belum? Menyampaikan lewat Google Review, Ibu. Nggih. Monggo. Bagaimana? Pasien komplain memang tidak kondisi yang antusias, nggih, menyampaikannya tidak marah, tidak teriak-teriak, tapi menyampaikan pada Google Review yang bisa dilihat oleh jutaan orang dan menurunkan review kita di Google itu. Ya. Oke, itu adalah komplain yang sangat berbahaya bagi sebuah institusi pemberi layanan. Berbahaya tidak? Bahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena nggak jelas permasalahan sebenarnya apa. Kita tidak tahu, tiba-tiba komplain itu keluar tanpa bisa di counter oleh pemberi pelayanan. Seperti itu. Lanjut, Mbak Yuli. Oke. Nah, sekarang saya tanya, komplain ini kalau disampaikan oleh klien kita senang, marah, atau cuek aja? Boleh saya Monggo. menjawab, Ibu? Dalam? Boleh saya izin menjawab? Boleh, nggih, monggo. Sebenarnya juga ada perasaan yang tidak senang, ya Bu, karena kita dikomplain. Tapi pada saat kita menghadapi, kita harus tetap tersenyum dan menyampaikan bahwa terima kasih kalau sudah menyampaikan saran atau masukan ke kami manajemen untuk kami buat evaluasi. Bagus itu. Jadi demikian, kita itu ketika mendapatkan komplain itu jangan negative thinking, ya. Maka kita ambil sesuatu, komplain ini adalah bagian dari sebenarnya menjadi alasan bagi kita untuk selalu meningkatkan pelayanan. Lanjut, Mbak Yuli. Karena komplain itu sebenarnya hadiah bagi kita, gift bagi kita. Ya, komplain yang disampaikan itu dia tidak minta bayaran kok. Dia cuma-cuma memberikannya pada kita. Ya. Dan itu surprise bagi kita. Untuk itu, kembali, kita itu sudah dibekali dalam memberikan layanan, sudah dibekali dengan teknik keilmuannya, dengan teknik psikomotornya, kemudian juga dibekali dengan pemahaman tentang psikologis. Kalau di tempat layanan institusi kesehatan Aisyah, itu kita dibekali juga dengan AIK. Maka semua yang kita hadapi itu kembalikan kepada apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia. Selain yang profesional. Lanjut, Mbak. Ya. Biasanya atau komplain ini pasti ada di mana saja dalam pelanggan satu produk ataupun produk barang, ya, bisa produk barang, bisa jasa, ya. Kemudian komplain itu selalu ada dan komplain ini menjadi tadi yang saya sampaikan, menjadi alasan kita untuk melakukan yang terbaik. Komplain itu tidak tergantung seberapa baiknya layanan kita, karena setiap orang itu punya harapan yang berbeda setiap orang. Oke?
Kemudian ada tidaknya komplain tergantung seberapa hebat dan profesionalnya pemberi layanan. Jadi kalau pemberi layanan itu profesional, insya Allah tidak ada konflik yang bertabrakan antara pemberi layanan dengan yang diberi layanan. Lanjut. Emang apa sampai ada komplain dari customer itu? Karena tidak memenuhi ekspektasi atau harapan dia terhadap layanan yang kita berikan. Kemudian adanya kesalahan informasi. Kesalahan informasi ini bisa dalam penyampaiannya, karena orang itu ketika berbicara face to face itu seringkali kan diikuti dengan mimik wajah, dengan gestur tubuh, nah ada orang yang peka terhadap gestur seseorang itu sehingga dia bisa mengartikan ini orang bisa menerima komplain atau tidak. Kemudian sikap customer service yang buruk atau yang kurang baik begitu ya. Kalau buruk ini rasanya kok tidak cocok kalau jadi pemberi pelayanan. Kurang baik gitu ya. Atau dia lagi ada masalah sendiri yang terbawa pada saat kerja. Kemudian ada overpricing. Sudah bayar mahal tapi nyatanya pelayanannya hanya begini. Itu juga menjadi komplain. Kurangnya informasi yang memadai, keterlambatan dalam memberikan treatment atau keterlambatan di dalam memberikan pelayanan. Seperti yang kemarin dicontohkan Bu Hanum itu, sudah baik semua tapi antri obatnya terlalu panjang. Itu kan juga komplain juga. Kemudian tidak memberikan solusi yang diperlukan. Jadi harusnya dia itu segera mendapatkan informasi untuk pemeriksaan lanjutan dan seterusnya, ternyata tidak tersampaikan. Nah itu juga tidak menyelesaikan masalah karena ternyata pasiennya suruh pulang dulu besok lagi untuk pemeriksaan yang seharusnya hari itu bisa dilakukan. Lanjut. Ingat, komplain itu tidak ditujukan kepada kita pemberi layanan perorangan. Ya, tidak perorangan. Kemudian komplain ini akan subur kalau tidak dilakukan apa-apa atau tidak dilakukan penanganan. Ya. Jangan cuek terhadap komplain sekecil apapun. Kemudian bukanlah masalah siapa yang salah atau siapa yang benar. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam menangani komplain kita tidak boleh menyalahkan orang, juga tidak mencari kebenaran kita sendiri. Customer sangat ingin kebutuhannya itu dipenuhi. Jadi berikan layanan yang terbaik. Oke, nun sewu. Di tempat layanan baik klinik atau rumah sakit ada yang punya kotak saran enggak? Masih ada enggak kotak saran itu sekarang? Halo? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Kotak saran akan dibuka berapa lama? Setiap hari, setiap pekan, atau setiap bulan? Mohon izin, Bu Jo, waktunya kurang 10 menit. Boleh, nggih. Sebentar aja nih. Ayo, monggo. Kapan dibuka kotak saran? Atau setiap tahun dibuka? Tiap minggu. Tiap pekan, nggih. Baik. Jadi sebaiknya memang kotak saran itu dibuka maksimal sepekan sekali. Kalau sudah ada itu menurut saya tidak harus menunggu sepekan. Kenapa? Bisa jadi di situ ada komplain yang harus bisa segera yang bisa dilakukan segera penanganannya. Dan kalau sudah dibuka, jangan hanya dikumpulkan kemudian ditumpuk saja. Tidak, itu dibawa dalam satu rapat. Siapa yang harus rapat di sini? Pimpinan.
Tidak harus pimpinan di pucuk pimpinan ya, tapi kalau bisa itu ya di manajer itu ada yang membahas tentang komplain yang ada di kotak saran itu. Kemudian lanjut Mbak Yuli. Baik. Pelanggan itu tidak selamanya benar, tapi pelanggan ya tetap aja pelanggan. Karena tadi sudah disampaikan, adanya institusi pelayanan itu karena ada pelanggan. Kalau tidak ada pelanggan, maka institusinya akan runtuh. Lanjut, Mbak Yuli. Ya, ada 7 step dalam pendekatan ini, dalam penanganan komplain. Itu mendengarkan, kemudian minta maaf, kemudian meringkas atau memahami masalahnya, kemudian pertanyakan kembali, yakinkan, dan mengambil tanggung jawab, dan dibahas. Lanjut. Nah, lanjut Mbak. Ya. Nah, untuk penanganan komplain ini pada umumnya efektif itu melibatkan 7 tahap ini secara sistematis. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Tadi sudah, jangan tunjukkan empati atau menenangkan pelanggan. Tunjukkan pengertian kita atau antusias kita terhadap pasien yang frustasi dengan kalimat yang menenangkan. Kemudian meminta maaf secara tulus, ucapkan maaf ketidaknyamanan yang dialaminya. Kemudian memahami atau detail permasalahannya. Ajukan pertanyaan untuk memverifikasi fakta yang mencatat detail masalah. Pastikan dia ini masalahnya apa, keluhannya ada di mana. Ya, lanjut. Kemudian memberikan solusi yang tepat. Tawarkan solusi konkret atau alternatif, seperti penggantian barang, pengembalian uang kalau ada kerugian, atau perbaikan layanan seperti apa yang dia inginkan. Kemudian melakukan follow up. Dan jangan lupa evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan teknik manajemen krisis. Jadi kalau kita itu dikomplain, maka ini adalah kesempatan berharga untuk memperbaiki layanan. Lanjut. Ya. Ada 2 kelompok pelanggan, yaitu ada worker, ada broker. Yang worker itu yang kayak apa? Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Reli. Ini adalah orang yang atau pelanggan yang diam, tidak menyampaikan komplainnya, tidak menyampaikan ketidaksukaannya, tetapi dia membawa keluar, atau seperti yang disampaikan oleh sahabat tadi Mbak, sebentar, saya tidak hafal namanya, tapi saya tahu orangnya. Bahwa ini kemudian tiba-tiba ditulis di sosial media. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyampaikan secara langsung, baik itu dengan marah ataupun dengan lembut. Ya. Maka untuk menghadapi ini semua, kita gunakan prinsip kunci. Lanjut, Mbak. 3 kunci dalam penanganan komplain. Yang pertama, selayaknya kita menggunakan nama pelanggan. Jadi kita panggil orangnya. Ibu Jauhara sedang lelah ya. Gitu. Kemudian memberikan penghargaan kepada pelanggan secara tulus. Jadi dalam menyampaikan terima kasih Bu sudah menyampaikan seperti yang dicontohkan tadi, bahwa komplain apapun kita tetap terima kasih, meskipun komplain itu tidak enak katanya. Memilih kata-kata yang santun, tetap sabar dalam menghadapi pelanggan. Ya.
Dan tidak selayaknya seperti kita lihat ini, tidak menggunakan nama pelanggan atau Bu, Pak, tidak begitu. Lanjut. Kemudian mendengar secara aktif. Ini sudah diulang-ulang tadi, memperhatikan tanda-tanda akan perasaan pelanggan. Kemudian memberi tanggapan dengan penuh perhatian. Ya, lanjut. Jangan juga kita menyampaikan, kasihan ibu ini nggak dapat tempat gitu. Itu nggak perlu disampaikan. Selanjutnya, tanyakan pelanggan apa yang diinginkan, kemudian berbagi keterangan yang penting, membuat pelanggan, dan seterusnya itu hindari untuk menuntut sesuatu dari pelanggan. Kalau mau layanan yang baik, ya harus di kelas ini. Nah, itu tidak boleh. Lanjut. Oke. Ini di dalam menghadapi pasien yang menyampaikan langsung, kita bisa gunakan teknik admin. Admin itu atensi, berikan perhatian penuh, kemudian dengarkan apa yang disampaikan, tunjukkan empati kita, dan menyesali atau menyesal kalau kita memberikan layanan kurang baik. Kemudian inisiatif untuk bertindak, segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi, sehingga pelanggan mengetahui bahwa kita ini bersungguh-sungguh untuk mengatasi permasalahannya. Lanjut, Mbak. Oke. Monggo Ibu Bapak bisa dipersani gambar itu apa ya? Rasanya sering loh kita ketemu itu. Di warung, di rumah makan, di restoran, itu seringkali ada di meja itu disiapkan, ada garam, ada merica, ada kecap, ada sambal, dan seterusnya. Sebenarnya apa sih ini? Mbak Homsatun, saya masih punya waktu berapa lama? Tinggal 1 menit. Saya minta 2 menit saja. Tadi kan saya izin 5 menit ya tadi untuk melihat itu. Oke, baik. Oke. Monggo. Kira-kira gambar ini apa yang bisa kita ambil ya? Fungsinya sama untuk melengkapi. Rasa nggih, Bu. Dalam Rasa. rasa. Ini Ada manis, ada pedas, ada garam, ya, ada merica. Jadi itu mungkin rasa-rasa nano-nano yang kita rasakan dalam pelayanan ya. Jadi kalau pas manis, jangan lengah untuk jangan terlalu senang gitu ya. Kalau dapat yang pedas juga kita harus menerima dengan legowo. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bu Fadila. Jadi memberikan makna gambar ini. Ya, setiap pemberi layanan itu akan berusaha memberikan layanan terbaiknya. Orang kalau duduk di rumah makan atau di warung atau di mana saja, sudah disiapkan masakannya, tapi dia masih memberikan persediaan di meja itu bumbu-bumbu ini. Ada tadi rasa asin, asam, pedas tadi. Itu sebenarnya apa? Pelengkap. Kita itu sudah dibekali ilmu pada saat bekerja. Tidak mungkin dong dokter atau perawat atau bidan ngelamar di satu rumah sakit itu tidak punya kompetensi. Pasti tidak. Pasti sudah punya kompetensi itu. Makanya bisa diterima sebagai pemberi layanan. Nah, ada kalanya memang seseorang itu dari yang kemarin dibahas tentang komunikasi. Komunikasi itu adalah pelengkapnya sebenarnya. Pelengkap, tapi justru itu yang harus diperhatikan benar. Masakan tidak enak, tidak akan ada rasa ketika tidak cukup garamnya. Lanjut. Ya, lanjut Mbak Yuli. Dari materi saya, kalau kemarin Bu Homsatun itu berpantun, karena saya orang Jawa Timur, jadi saya berparian saja. Ning meja makan disiapni sarem. Yang pelayanan. Mboten usah nek parian mboten ate. Sae ngoten. Mboten ngangge. Apik. Mboten ngangge.
Meng dimirengke mawon. Parian dimirengno, parian itu sama Iya, dengan meng dimirengke. pantun. Nggak ada. Pariane Kartolo coba. Nggak ada. Bagus. Yes, nggak ada. Neng meja makan disiapne sarem. Yen pelayanan kudu disiapne karem. Paham ya itu ya? Apa, Bu? Paham. Karem itu apa toh? Kepuasan. Karem itu seneng. Puas. Gitu? Nah, ini orang Surabaya, orang Gresik, orang Lamongan, karem kayaknya itu ora biasa diucapkan gitu ya. Karem itu kepuasan pelanggan, Oke, puas karem hati. itu puas, senang. Nah, ampun, terakhir mirengke pengajian nganti bubar, subuhan telo lantales, paring pelayanan kan disabar, muga Allah paring Piwales. piwales. Males. Amin. Amin, matur mbah nuwun perhatiannya. Pelanggan itu hanya butuh tindakan, bukan alasan. Maka mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memberikan tindakan yang terbaik bagi Amin. pasien, sehingga itu kembali terbaik untuk diri kita dan amal usaha yang kita jadikan tempat untuk beribadah. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau masih ada yang perlu didiskusikan. Bapak Ibu hadirin, masih ada yang